Hah? Jadi mio peta aku hena yang mio bisa pikir bahwa mesti informasi ini kita mesti tahu dari Pastor Proki, atau kalau tidak saya tanya kamu. Ada pertanyaan? Belum ada? Baik, saya mau tanya yang pertama. Hari Minggu itu biasanya ada yang ke gereja, ada juga yang tidak ke gereja. Jadi gue mau tahu yang tidak gereja itu alasan apa? Sebut alasan-alasan yang ya paling kurang mio tidak ke gereja, jadi pasti mio tahu tuh alasan apa ya. Ya, jadi hari Minggu itu hari Tuhan, bukan hari biasa-biasa, ini hari Tuhan ini. Jadi kita ke gereja kecuali atau deacon yang berada berharian di Lango, juga mungkin ada 1-2 anggota keluarga yang berada bersama mereka yang sakit dan berdoa bersama di rumah. Tetapi gue hula ada yang lalu lalang ke sana kemari, ada yang masih buka kios dan macam-macam. Itu sebenarnya apa yang menyebabkan kita bisa melakukan hal-hal seperti itu, sementara ada orang lain di gereja kita lalu lalang dengan sepeda motor dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya kira-kira apa alasan? Malas atau baju sudah rendam semua atau apa? Tidak ada alasan kan? Oh, satu malas itu dosa, itu malas itu. Malas itu bantar setan itu. Pak John. Apa lagi? Kamu di sini hodang tua cukup banyak tuh. Mereka biasa hodang itu hari apa? Jam berapa? Pagi sampai jam 7 paling kurang ya. Berapa di KBG kamu yang hodang? Rata-rata hodang? Baik, jadi bagaimana supaya bapak-bapak yang hodang itu kita mesti atur supaya mereka ada misa hari Minggu, misa khusus pada hari Minggu. Kau mau tidak? Yang hodang di Helam-Helan itu daftar supaya misa khusus pada jam berapa begitu. Bisa tidak? Bisa? Jangan, kita mulai dulu, jangan bilang sama. Jadi paling banyak hodang oleh karena itu mio secara KBG coba daftar di 2 KBG ini, ketua KBG koordinir pendaftaran bapak-bapak yang hodang itu, kita duduk sama mereka mio bisa jam berapa begitu bersama keluarga kamu misa di hari Minggu. Apalagi yang berikut, apa tadi saya ada omong tentang banyak yang tidak mengaku selama 9 tahun saya ada di sini. Betul tidak? Iya tuh, kami pikir biasa-biasa saja, tapi itu hal yang bahaya. Jadi dosa itu akar segala macam penyakit dan bahkan kematian. Jadi oleh karena itu tindak lanjut dari komunitas Mahasiswa Gereja ini sehubungan dengan penerimaan sakramen tobat ini, saya minta apakah memang kamu sendiri menjadwalkan pengakuan lalu undang pastor turun di balai desa ini untuk mendengarkan sakramen tobat khusus untuk 2 KBG ini. Bagaimana ketua basis? Bisa? Kamu yang atur, jangan saya yang jadwalkan. Kalau pastor jadwalkan, pastor turun tidak ada orang.
tetapi kamulah yang menjadwalkannya. Jadi saya minta ketua KBG, pengurus KBG, jadwalkan Natal, paling kurang Natal, Paskah atau berapa bulan sekali kita rayakan sakramen tobat. Karena semakin banyak orang bertobat, komunitas Basi gereja ini, keluarga kampungnya akan semakin lebih baik. Saya lihat malam ini juga kor bagus sekali. Berarti kamu memberi sinyal bahwa kebersamaan di KBG ini luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi atur itu. Misalnya seperti ini, ibu-ibu hamil juga dihadirkan supaya mereka diberkati. Jangan tinggal di rumah, bawa mereka ke sini. Bawa mereka ke sini. Duduk di depan. Atau kalau tidak pada posyandu, posyandu undang pastor hadir dan mendoakan dan memberkati para ibu hamil. Di lama ke bawah itu ada ketua dewan saksi, undang saya berkat deputi istri sebelum atau jelang kelahiran. Jadi mereka begitu percaya bahwa pastor berkat berarti anak yang dilahirkan itu selamat. Jadi waktu mereka ibu itu melahirkan anak perempuan, saya bilang panggil dia Antonia. Nah, jadi saya lihat dia sangat tenang, tidak menangis, kurang lebih mendekati si Watromo Antonia. Waktu siram air itu dia diam-diam, saya tidak ada berontak bersama ini. Antonia memang cocok. Jadi berkat itu perlu supaya anak-anak yang lahir itu sehat mereka. Nah, berikut apa lagi? Gedor-gedor lancar arisan Saya sama dengan satu KBG di Lawapau baru-baru saya misa. Pak Sipri mereka lingkungan Pak Lawrence Senaga juga mereka lakukan gerakan arisan sebagai solidaritas dalam rangka untuk saling membantu, meringankan supaya tidak ada banyak ketunggakan di kewajiban-kewajiban kita. Di tahun ini, tahun 2023 itu jumlah umat kita 8.000 lebih, ya, kurang lebih 75 mungkin. Itu berarti dalam satu tribulan yang ada tiga bulan, kita harus store 8 juta. Keluar dari mana? Keluar dari gedor yang kamu kumpul itu. Dan gedor itu Dewan Saksi ambil 3 bulan. Kamu bayangkan, berarti paroki kekurangan uang cukup banyak. Setiap saksi, 9 saksi ambil 3 bulan untuk kepentingan saksi, berarti selama 3 bulan itu paroki hidup dari mana? Jadi oleh karena itu, dan kita setiap bulannya beli air. Di rumah pastoral itu beli air. Kita rencana juga mau bor atau sumur bor 1 di rumah paroki supaya mengurangi biaya itu. Kita sementara cari itu. Jadi dana-dana itu kalau boleh di setiap KBG ada bendahara buka buku rekening KBG. Bisa tidak? Uang berapa? ACSC juga memang kalau ini senadan. Nah, uang yang dari komunitas Basi gereja itu uang gedor, uang-uang apa saja yang kamu kerja dan itu masuk di sana. Sehingga kontrol bank melalui buku bank. Uang masuk dari gedor dari keluarga-keluarga, bendahara catat. Sesudah dia catat, lalu dia mau store di sana, catat setor ke bank. Lalu dia mau tarik untuk setor ke rekening bank paroki, tarik langsung store ke rekening bank paroki, catat di buku. Seperti itu jadi lalu lintas keuangan melalui rekening bank dan kontrol bank.
Jadi itu sudah dipraktikkan di paroki, maka di KBG-KBG juga kita lakukan. Maka uang tidak kemudian misalnya berlabuh sangat lama di bendahara stasi. Kalau boleh store langsung ke bank, rekening bank paroki, lalu slip bukti penyetoran gedor dari KBG yang bersangkutan, slipnya kalau boleh di fotokopi, suruh mereka fotokopi halaman slip pertama, dan satu disimpan oleh bendahara, satu dikirim ke bendahara stasi dan paroki. Itu sistem keuangan kita. Nah, jadi bagaimana? Bisa toh? Ada di Lamnela itu bendahara pergi Malaysia bawa uang KBG. Tapi sekarang di salah satu stasi sekarang dia sudah pulang. Dia tidak mau ketua KBG lagi. Apakah masih ada hal lain lagi? Di KBG untuk pertemuan doa itu kita harap supaya dalam pertemuan doa itu kita sharing masalah hidup di KBG. Jadi doa di KBG itu bukan devosional atau doa rosario saja, tetapi kegiatan doa di KBG diisi dengan sharing masalah-masalah hidup di KBG. Sharing, temukan berapa masalah, lalu dalam pertemuan itu kita bahas satu masalah yang menurut kita ini yang kalau kita bahas maka masalah lain itu kemudian bisa tergusur, ya. Jadi sharing masalah. Maka kalau kehadiran di KBG itu hanya mama-mama saja, itu menjadi kesulitan di KBG kita. Bagaimana mama bahas masalah tapi kemudian bapak-bapak yang langgar semua. Jadi kegiatan doa di KBG itu membahas masalah-masalah, sharing masalah hidup dan kebersamaan seperti juga pada malam hari ini. Apalagi kita berharap supaya di komunitas Basis Gereja ini tidak ada orang sakit di KBG yang sama sekali tidak mendapat kunjungan dari warga komunitas Basis Gereja ini. Dalam pertemuan-pertemuan harus tahu di KBG kita ini ada berapa orang sakit berat atau sakit ringan, stroke dan lain sebagainya, harus tahu supaya kita bisa kunjung menghibur dan menguatkan, mendoakan mereka. Kemarin sore saya kunjung di Lama Bayung, satu bapak itu perut besar sekali. Saya tanya, ini kenapa perut besar begini? Lalu dia pun keluarga jawab, ini pada waktu masa muda dia minum alkohol terlalu banyak, Romo. Jadi dia menderita kanker hati. Jadi anak-anak kita banyak kematian disebabkan oleh pada usia muda mereka konsumsi alkohol terlalu banyak, menyebabkan kanker hati dan kemudian meninggal dunia. Usia harapan hidup mereka sangat singkat. Jadi saya kemarin beri komunitas mereka, saya melihat bahwa calon orang mati di Lama Bayung ada masih banyak, yaitu orang-orang tua, dan kita berharap bahwa kita bisa tahu ada seksi orang sakit. Seksi orang sakit itu paling kurang diingatkan di keluarga-keluarga, kalau pastor datang itu meja sudah siap, salib lilin bernyala. Jangan saya datang mau minyak suci, belum ada apa-apa di situ. Lalu sementara saya doa minyak suci, mereka lain ngobrol di luar lagi. Itu tata tertib penerimaan sakramen di keluarga kita. Lalu jadi tentu ada banyak masalah itu tentu juga misalnya jam-jam belajar di lingkungan komunitas basis gereja ini kita perlu ada ketenangan, pesta tetapi juga berhenti pada waktunya, jangan kepala babi belum habis jadi musik bunyi terus.
sampai besok pagi dan besok pagi lagi. Kita di KBG itu harus ada aturan untuk tertib dan lain sebagainya. Yang berikut di tahun politik ini saya harus omong, ya. Tahun politik ini kita punya suara itu suara emas. Untuk apa? Supaya segala kepentingan kita itu mendapat perhatian. Itu berarti bahwa kita perlu memberi suara kita kepada wakil-wakil rakyat di daerah kita, di bawah tanah kita, untuk membawa suara kita. Harus. Jadi saya di gereja itu saya omong bahwa kamu ini kurang lebih 2.000 lebih ya. Kamu mesti bersatu untuk memberi suara kepada orang-orang yang ada di bawah tanah kita. Nanti yang lain itu akan tambah. Saya beritahu di Nobo, kamu tambah. Orang-orang ini kamu tambah. 50, berapa kamu tambah. Kamu jangan beri suara kamu kepada orang I itu. Ya, orang I itu nanti bagaimana itu? Orang Ikaja ke apa itu? Kalau di Jakarta itu kami punya kelompok orang kampung di sana itu. Kami kan kelompok ikatan keluarga Atakera di Lebala tuh. Jadi mereka beri nama kelompok Ikaja. Jadi kamu jangan beri suara ke kamu ke Ikaja itu. Tetapi beri suara kepada orang-orang kita itu, ya. Harap supaya karena kalau Ikaja punya persentase lebih besar, maka kemudian mereka mempengaruhi keputusan-keputusan penting di wilayah kita. Jadi saya harap itu di Lamhelan harus ada, kalau bisa 2 orang, maka 2 orang. Kalau kamu di sini 2.000, bagi. Saya minta Belon Lomen suku buat pemetaan. Jadi nanti waktu sementara kamu pilih, saya mau datang dengar hasil di TPS. Kamu ini betul-betul pilih orang kita atau orang Ikaja. Ya tuh. Jadi itu untuk tahun politik. Nanti kami tanggal 17 ini bertemu dengan satu orang penting dari Jakarta dan memberi informasi seputar kehidupan politik di negara kita. Juga itu tentu berguna untuk para pastor dan kemudian akan disampaikan kepada umat kita. Baik, itu tahun politik ya. Tentu ada hal lain lagi yang nanti juga kita akan bicarakan dalam pertemuan kita yang berikut. Mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang barangkali kamu tanyakan. Penerimaan Krisma ditunda ke bulan Januari. Kursus persiapan perkawinan akan dibuka pada tanggal 23 minggu depan. Saya harap pasangan-pasangan sudah hidup bersama di KBG ini didorong untuk ikut kursus. Ada tidak di KBG kampungnya? Ada ya? Baik ketua KBG, pengurus, tolong dekati mereka supaya kalau boleh kursus yang dijadwalkan ini tanggal 23 kalau boleh mereka ikut. Baik. Ada lagi kan? Tidak ada lagi? Ya, rumah pastoran. Rumah pastoran ini beberapa hari ini diperbaiki. Atap bagian depan dengan emperan depan itu ada orang jawab paku, tapi karena tidak kena di bantalnya maka bocor musim hujan. Oleh karena itu tadi diperbaiki
Setelah perbaikan atap ini maka selesai sudah pembangunan, tinggal ada perlengkapan bagian dalam dan lain-lain dilengkapi. Lalu kemudian kita punya tunggakan di toko bangunan itu ada. Saya dan ketua panitia hitung-hitung dan bagi kepada 2.000 lebih kakak itu, satu kakak kurang lebih bisa 80.000 atau 70.000. Dan itu bagian dari swadaya kita tahap kedua. Maka saya minta ketua basis untuk menginventaris share tahap pertama yang 50.000 untuk swadaya pembangunan rumah pastoran yang belum store supaya di store, sehingga kita mulai pelan-pelan mengurangi tunggakan kita di kurang lebih 2-3 toko bangunan yang ada. Toko bangunan Toko Indah, Toko Bogamart, dengan satu toko lagi di belakang Nusa, di belakang Toko Indah. Baik, sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Bapak John. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkesan bisa di KBG seperti malam hari ini. Hanya kami merasakan luar biasa, Om. Ya, coba omong pakai ini, Bapak. Oh, maksudnya. Artinya bahwa Usul ya. iya, artinya kita berusaha untuk tingkatkan dan terus berjalan, ketimbang kita bisa pagi di gereja pada hari Jumat, toh hanya kegiatan seperti malam ini kan peralihan dari bisa pagi hari Jumat itu. Dan kalau turun ke KBG seperti ini, artinya ya KBG itu merasa artinya betul-betul Disapa. mereka persiapkan yang seperti core tadi ya. Artinya umat itu biasanya mesti yang terbaik lah. Nah, yang terbaik, sehingga betul-betul mereka persiapkan diri. Sehingga di KBG juga ada ya latihan-latihan core yang sederhana seperti yang kita alami di KBG kita punya ini. Jadi barangkali ini ditingkatkan dan ditingkatkan. Iya. Baik. Terima kasih Pak John, usul yang baik, dan memang kita akan tetap kembali misa harian ke KBG sehingga gereja umat Allah di KBG merasa benar-benar disapa dalam dialog dan hal-hal seperti ini, sehingga semakin mencintai gereja, komunitas basis gereja ini, dan mencintai paroki, tahu informasi-informasi dari paroki kita. Tentu kita harap di Lowotobi itu bapak-bapak sudah bangkit. Bapak-bapak di Lowotobi itu sudah bangkit dan terlibat dalam kehidupan komunitas basis gereja ini. Mereka jadi core bapak-bapak, mereka persiapkan misa di KBG, bangun tenda, siap kursi dan apa segala macam, bapak-bapak yang bertindak. Jadi saya harap supaya bapak-bapak di 2 KBG ini bangkit dan bergerak dan bila perlu bentuk core bapak-bapak. Dan tentu juga saya minta memang tahun depan itu tahun komunitas basis gereja ini harus mulai ada bapak-bapak yang mau menjadi komraria. Pakai opa itu kan. Komraria itu kan. Komraria itu yang nanti punya peran sangat penting untuk menertibkan umat di gereja, menguduskan diri dalam komunitas bapak-bapak yang berdoa dan merasul. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mau jadi komria, nanti saya undang untuk jadi komria. Komria Renya Rosari dalam Tuka cabang Paroki Pukono. Oke, masih ada saran lain? Tidak ada lagi. Jadi harapan kita ada kor bapak-bapak ketua basis. Kor bapak-bapak kan masih tampil kor bapak-bapak itu. Oke.
Jadi ada beberapa usul tadi, tolong diperhatikan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya kembali.